Salam mahasiswa, kita kembali lagi season kedua pengantar perjanjian baru yang membahas kitab Efesus. Jadi kita lihat di sini adalah dalam pasal 4 ayat 6. Setelah Paulus menguraikan secara terperinci tentang kekayaan yang kita miliki di dalam Kristus, maka ia menarik beberapa aplikasi praktis untuk kehidupan jemaat. Yang pertama, pasal 4 ayat 1 sampai 6 diuraikan tentang kesatuan jemaat dan fungsinya karunia-karunia yang berbeda-beda. Ya, kalau kita lihat ada karunia ini, karunia lalu coba kita lihat pasal 4 ayat 1 sampai 6. Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Ya. Dikatakan di sini bahwa kesatuan dengan karunia masing-masing, ya, satu tubuh, satu roh, ya, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Wah, luar biasa, satu kesatuan, ya, kesatuan jemaat dengan Tuhan, kesatuan dengan jemaat yang lain. Lalu di bagian berikut dikatakan bahwa pasal 4 ayat 17 ayat 32 bahwa memberi petunjuk keras bahwa tubuh Kristus harus hidup dalam kesucian. Lalu pasal yang kelima ayat 21 sampai 21 memberi nasihat arah yang sama. Berikutnya kita bisa lihat pasal 5 ayat 22 sampai pasal 6 ayat 9, pasal 6 ayat 9 maksud saya, yaitu memberikan nasihat-nasihat praktis tentang rumah tangga Kristen. Bagaimana terjadi subbagian. Yang pertama yaitu hubungan suami istri, pasal 5 ayat 22 sampai 23 tentang hubungan suami istri, pasal 6 ayat 1 sampai 4 yaitu tentang hubungan orang tua dan anak, pasal 6 ayat 5 sampai 9 yaitu hubungan tuan dan hamba-hambanya. Jadi dalam kitab pasal 5 ini, kitab Efesus ini menyangkut banyak hal dalam suatu keluarga sampai mengatur hubungan tuan dan hambanya. Karena pada waktu itu suatu rumah tangga mempunyai hamba, mempunyai budak atau mempunyai pekerja atau mempunyai, bisa dikatakan juga ya, asisten rumah tangga. Jadi diaturlah semua itu, harus menghormati, harus bagaimana orang tua dan anak terhadap orang tua, dan juga hubungan suami istri. Seperti itu. Dan bagian terakhir yaitu pasal 6 yaitu menyangkut perlengkapan rohani, yaitu pasal 6 ayat 10 sampai 20 di mana dikatakan bagaimana kita yang sudah menang terhadap dosa, kita sudah ditebus dengan darah Yesus, kita yang sudah diangkat sebagai anak, tapi jangan lupa kita juga harus berperang melawan kuasa setan, kuasa jahat atau kuasa iblis. Dengan apa? Dengan perlengkapan rohani. Kalau kita lihat Efesus pasal 6, apa saja perlengkapan rohani, yaitu ya kita lihat di sini, yaitu pasal 10, pasal 6 ayat 10. Ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, ya, untuk melawan tipu muslihat iblis. Wah, luar biasa nih. Ya, melawan pemerintah-pemerintah, penguasa di udara, penghulu di dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Wah, maksudnya bukan pemerintah sekarang, bukan pemerintah kita sekarang ini, tapi pemerintah di udara, yaitu roh-roh jahat. Ya, penguasa-penguasa di udara itu roh-roh jahat maksudnya. Apa saja perlengkapan senjata Allah? Coba saudara buka Efesus pasal 6 ayat 13. Ya, berikat pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, berkasutkan kerelaan beritakan Injil damai sejahtera, perisai iman, ya, untuk melawan atau memadamkan panah api sejahat, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bahkan dikatakan dalam doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu dengan permohonan tentang tak putus-putusan untuk segala orang kudus. Jadi kita harus berdoa juga, berjaga-jaga melawan tipu muslihat iblis supaya saudara tidak jatuh dalam pencobaan. Jadi jangan
saudara punya perlengkapan itu, saudara bisa mengalahkan kuasa setan atau kuasa iblis. Itu yang saudara miliki. Tapi yang utama adalah saudara harus punya iman juga untuk melawan kuasa iblis. Ya kan? Jaga kekudusan, percaya Yesus sanggup semuanya. Yesus sebagai pemenang, maka kita adalah pemenang. Dan terakhir yaitu surat ini diakhiri dengan pemberitahuan dan salam singkat. Demikianlah pelajaran kita pada hari tentang kitab Efesus. Jikalau saudara punya pertanyaan, mungkin bisa lewat email atau tulisan-tulisan kepada saya lewat WA. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.